Baik Safira, mari kita simak sejumlah sentimen yang perlu menjadi perhatian pasar pada perdagangan perdana di tahun 2026 ini. Ya, Shania, semoga sentimen di pembukaan perdagangan pertama ini IHSG melanjutkan penguatan ya. Meski di minggu kemarin penguatannya tipis-tipis saja, tapi kita perlu optimis ya. Silakan Shania di sentimen yang pertama. Oke, kita ke sentimen yang pertama. Pembukaan perdagangan BI 2026 siap digelar dengan kehadiran tokoh penting pasar modal. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Ketua DKOJK Mahendra Siregar, Menkyu Purbaya Yudisadewa hingga Direktur Utama BI dijadwalkan hadir. Pembukaan ini menjadi lanjutan dari rangkaian akhir perdagangan 2025 yang menutup tahun pasar modal. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pembukaan meski kepastian kehadiran belum terkonfirmasi. Pasar menilai kehadiran kepala negara dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan sinyal komitmen pemerintah terhadap pendalaman pasar keuangan. Potensi sentimen positif di awal perdagangan terutama pada saham perbankan dan infrastruktur yang sensitif kebijakan. Namun apabila agenda presiden berubah, sentimen berpeluang netral dan pasar kembali fokus ke data fundamental. Ya Safira, menarik sekali ini bahwa setiap awal tahun memang pasar modal selalu punya momen simbolik yang bikin pelaku pasar lebih optimistis. Bukan cuma seremoni tapi juga ada psikologi pasar yang terbentuk dari siapa saja yang hadir. Betul sekali Shania, memang ya kehadiran tokoh-tokoh kunci seperti Pak Presiden ini tentu saja menjadi sinyal tersendiri buat investor, terutama di tengah tantangan global. Dan sebenarnya pasar juga itu sebenarnya sensitif sekali Shania dan juga pemirsa ya. Jadi apapun bentuk sekecil apapun, gestur apapun itu bisa berdampak gitu. Ya betul sekali Safira, dan saya juga melihatnya sebagai momen konsolidasi kepercayaan karena awal tahun selalu jadi titik mulai dan pasar modal butuh narasi positif supaya strategi jangka panjang ini bisa berjalan. Setuju, apalagi investor saat ini makin kritis, mereka nggak hanya melihat angka saja tapi juga arah kebijakan dan juga konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas. Ya, jadi terlepas dari siapa saja yang hadir atau tidak, yang paling penting sebenarnya adalah lanjutan kebijakan dan iklim pasar ke depannya. Itu yang akan benar-benar diuji oleh waktu ya Safira. Tepat sekali, dan seperti biasa pasar akan memberi penilaiannya sendiri dan kita tunggu saja apakah awal tahun ini bisa jadi pembuka yang kuat untuk pasar modal Indonesia. Baik Shania, silakan untuk sentimen yang kedua ada apa? Ya, untuk sentimen yang kedua, pelaku pasar hari ini juga akan mencermati rilis PMI manufaktur S&P Global untuk Januari. Pada November 2025, PMI RI berada di 53,3, melonjak dari 51,2 di Oktober, level tertinggi sejak Februari. Menandai ekspansi 4 bulan beruntun. Lonjakan didorong pesanan baru domestik yang tumbuh paling cepat dalam 27 bulan. Namun pesanan ekspor masih tertekan dan mencatat penurunan terdalam dalam 14 bulan. Output produksi juga kembali meluas setelah 3 bulan melemah, menunjukkan industri mulai meningkatkan utilisasi kapasitas untuk merespons permintaan dalam negeri. PMI di atas 50 dapat menguatkan harapan pemulihan industri, berpeluang mendorong saham manufaktur, consumer, cyclical, dan logistik. Namun kontraksi ekspor bermakna risiko bagi emiten berorientasi global sehingga pasar berpeluang selektif. Ya Shania, angka PMI ini sering jadi semacam barometer mood industri begitu ya. Ketika dia kuat, pasar biasanya langsung juga ikutan lebih percaya diri. Ya betul Safira, dan pemulihan yang bersumber dari dalam negeri itu punya arti yang besar. Karena menunjukkan daya tahan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Iya, walau di satu sisi kita juga perlu realistis sebenarnya ya. Selama permintaan ekspor masih tertekan, artinya tantangan ke depan ini belum selesai sepenuhnya. Ya setuju, tapi setidaknya ini memberikan sinyal bahwa pelaku usaha sudah mulai berani meningkatkan aktivitas dan itu biasanya jadi efek berantai ke sektor lain. Ya, dan buat investor, kondisi seperti ini sering dijadikan momen untuk mulai melihat kembali ya sektor manufaktur terutama yang berorientasi pasar domestik. Ya benar sekali, jadi bukan sekedar angka tapi juga cerita di baliknya. Konsistensi ke depan akan jadi kunci. Apakah tren positif dengan PMI manufaktur bisa lebih tinggi dari November yang sudah di atas 53 ini bisa berlanjut di awal tahun? Ya, kita harapkan hasilnya ekspansif ya, laju PMI RI pada Desember dan juga Januari. Dan Shania dan juga pemirsa, berikutnya ada sentimen berikutnya tentang risalah FOMC The Fed. Kita lihat risalah FOMC 9 hingga 10 Desember memperlihatkan perdebatan sengit dalam keputusan pemangkasan suku bunga. FOMC memotong 25 basis poin ke 3,5% hingga 3,75% dengan voting terbelah 9 dan juga 3. Ini jumlah dissent terbanyak sejak 2019. Sebagian pejabat masih membuka ruang pelonggaran lanjutan jika inflasi turun konsisten.
Namun sebagian lain mendorong sikap tahan suku bunga setelah pemotongan Desember 2025 sambil menunggu data ekonomi berikutnya mengarah ke level netral 3%. Pejabat mengakui inflasi 2025 sempat stuck, namun dampak tarif impor Trump dinilai sementara dan mereda pada 2026. Tenaga kerja Amerika Serikat melambat tanpa gelombang PHK, inflasi melandai tapi masih di atas target. Pasar menduga Fed akan wait and see di awal 2026 sambil mengamati data baru. Dovish Hawks Balance ini membuka volatilitas di pasar global. Peluang capital inflow ke emerging market sepanjang 2026 juga masih terbuka jika The Fed lanjutkan pelonggaran. Positif untuk rupiah dan obligasi RI, namun jika data inflasi kembali meningkat, resiko repricing muncul dan saham dengan volatilitas tinggi berpeluang bergejolak. Ya, Shania, ini risalah FOMC terbaru tentunya menyita perhatian pasar ya, Shan ya. Ada perdebatan cukup panas soal pemangkasan suku bunga. Akhirnya Fed turunkan 25 basis poin ke 3,5 hingga 3,75% dengan voting terbelah 9 berbanding 3. Artinya ada 3 anggota yang tidak setuju dan ini jumlah terbanyak sejak 2019. Ya betul Saf, dan yang menariknya ini sebagian pejabat masih buka peluang cut tambahan kalau inflasi ini terus turun. Tapi di sisi lain ada yang minta Fed tahan dulu setelah pemotongan Desember 2025 sambil lihat data ekonomi lanjutan. Ya, jadi posisinya serba balance ya Shan ya. Jadi one step cut tapi hawkish note masih ada. Apalagi pejabat Fed akui inflasi 2025 ini sempat stuck dan juga resikonya masih terjaga. Walau dampak tarif impor Trump katanya bersifat sementara dan juga bisa mereda di 2026. Ya betul sekali Safira, dan juga dari pasar tenaga kerja ini juga mulai melambat tapi tanpa lonjakan PHK besar. Inflasi melandai namun belum turun ke target 2%. Maka dari itu pasar menilai Fed akan cenderung wait and see di awal 2026. Ya, artinya pelonggaran masih ada, tapi jalannya nanti bertahap begitu ya. Kalau Fed lanjut turunkan suku bunga, emerging market termasuk Indonesia, ini bisa tentu aja dapat angin segar dari capital inflow. Rupiah dan juga obligasi tentunya juga bisa diuntungkan. Ya, tapi kalau data inflasi ini balik naik, risiko repricing ini akan muncul dan saham volatilitas tinggi ini yang paling gampang kegoyang. Jadi pasar bisa bergerak dinamis beberapa pekan ke depan. Ya, intinya pasar masih tunggu signal The Fed berikutnya. Data ekonomi akan jadi driver utama sentimen. Ya pemirsa, demikian review perdagangan kemarin dan sentimen yang perlu diperhatikan pelaku pasar pada perdagangan hari ini.